Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian, dan salam jumpa bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus agar kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kuduskan dan layakkanlah kami menerima sabdamu. Kami mohon, bantulah kami, membuka hati kami, dan berilah pencerahan bagi kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, agar kami dapat hayati dan imani, sehingga kami menjadi pelaku firman yang taat dan setia kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, pembacaan sabda firman Tuhan di hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 5-7. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Hidup Saling Menerima. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, menerima adalah hal mudah untuk kita lakukan. Itu benar, terutama jika yang diterima itu yang enak-enak dan yang baik-baik, atau yang diterima adalah hal yang menguntungkan kita sendiri. Menerima kue enak itu mudah, begitu juga menerima pertolongan orang lain saat mobil kita tiba-tiba mogok di tengah jalan, itu juga mudah. Tapi bagaimana jika yang harus diterima adalah sesuatu yang sering kita anggap sebagai hal yang buruk, jelek, dan tidak enak? Pasti kita akan mengatakan, nanti dulu, tidak semua orang bisa menerimanya dengan baik. Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa dalam surat yang ditunjukkan kepada jemaat Roma, yang tak terlalu dikenalnya secara personal, Rasul Paulus menyampaikan nasihat. Ia menganjurkan jemaat di Roma untuk hidup saling menerima seperti Kristus telah menerima mereka. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nampaknya Rasul Paulus mengandaikan jemaat Roma berkonteks sama dengan jemaat-jemaat lain yang telah dikenalnya dengan baik, seperti Efesus, Filipi, yang memiliki masalah perbedaan latar belakang budaya dan tradisi. Perbedaan adalah sebuah realita dalam kehidupan jemaat Kristen yang masih sangat muda saat itu. Namun, yang jadi masalah adalah saat pihak yang berbeda itu tidak dapat saling menerima dan malah saling berprasangka. Prasangka inilah yang membuat jemaat-jemaat terancam pertikaian dan perpecahan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus meminta mereka untuk hidup saling menerima dengan dasar penerimaan adalah karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tak semua orang dalam hidup kita mudah untuk diterima. Kadang ada saja orang yang sulit
yang menyebalkan dan membuat kita tidak nyaman dalam hidup ini. Namun, saat bertemu dengan orang macam itu, ingatlah himbauan Paulus, terimalah orang lain sama seperti Kristus menerima engkau. Ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus, sebagaimana engkau telah menerima kami, ajarilah kami untuk menerima satu akan yang lain. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah bersama kita, cinta kasih Kristus menaungi kita, dan Roh Kudus menuntun kita hingga kedatangannya kembali. Amin.